Apa bener Mas kemarin pas bis MTI mogok di jalan, banyak bis HR yang bantuin? Karena bis yang waktu bis baru keluar dari karoseri itu loh. Kan anak-anak pada nggak kontrol solar tuh, jarum solarnya mati. Kehabisan solar di jalan Mas. HR pada berhenti Mas, baris gitu, pada nyumbang solar segayung-segayung. Besok. Tuh, saking bentuk kasih sayang anak-anak sama gue. Bis-bis kita dijagain sama mereka di jalan. Paling banyak kendala, kalau beli bis bekas, biasanya apanya Mas? Kaki-kaki Mas. Kalau non suspensi ya per-pernya itu, skoknya. Terus kadang juga masalah angin-angin tuh Mas, perapatannya, dryernya, itu aja biasanya. Kan kita juga udah SPK unit baru kan. Apa kalian mau gue tunjukin SPK-nya gue? Perlu? Ntar kira sombong lagi, ntar kira malas-manasin orang, janganlah. Gue buka SPK 6 unit, cuman kayaknya yang kebagiannya cuman 4 kayaknya. Karena kan antrian sasis parah Mas. Sampai tahun depan Mas antrian sasisnya. Makanya kalau nggak bisa keluar Oktober, akhir September atau Oktober, ntar berarti gue keluarinnya bulan Januari. Percuma kalau keluarin November, nggak bisa buat dipakai nyari duit di tahun baru kan, sayang. Ntar malah jatuhnya NIK-nya tahun bisnya jadi tahun 2023 kan, harganya beda Mas. Tahun 2023 di STNK sama 2024, walaupun itu 2023 akhir, tetap aja harganya ikut 2023. Makanya kalau misalnya ntar kok sasis baru kita nggak bisa keluar bulan September akhir atau Oktober, ya berarti kita keluarinnya di bulan Januari tahun depan. Begitu Mas. Kok bisa inden sasis Mercy Mas, bukannya antrinya lama? Lah, gue mah ngantri udah dari awal tahun Mas. Daftar antrian gue udah dari awal tahun. Unit armada Mahendra Trans, sekarang ada berapa banyak Mas? Dan katanya bis MTI ditarik Sembodo. Armada sekarang udah ada 7. Ini gue pengen nyari armada ke-8. Besok mau mampir ke tempatnya Haji Roni, Gapuraning Rahayu, buat ngeliat unit lagi. Alhamdulillah kalau cocok, soalnya gue suka banget barang-barangnya GR Mas. Makanya insya Allah akhir bulan depan tuh udah balik 8 lagi lah. Dan semuanya punya MTI. Tapi ya itu, bisa nggak bisa baru-baru. KSO apa? Emang gue pernah KSO Mas? MTI nggak pernah KSO. Yang sama Sembodo kemarin bukan KSO. Yang sama Sembodo itu bukan KSO, bukan sewa menyewa, bukan. Kenapa? Mentang-mentang gue diem terus orang pada mau ngoceh seenaknya, itu serah. Yang jelas bukan KSO, bukan sewa menyewa. Tapi bentuk usaha bersama Mas. Cuman karena hak-hak gue belum diserahkan, tapi kewajiban gue udah diminta full, nah itu yang gue nggak bisa gitu. Harusnya kan hak-hak gue dikasih semua dulu, kewajiban mereka dipenuhin dulu semua. Ntar begitu kalau udah, kan tinggal RUPS baru ya kan. Kalau belum dipenuhin semua, terus perusahaan mau dibagi dua kan, gue nggak mau lah Mas. Intinya itu aja sih. Begitu gue nggak mau, unit diambil semua, ya sudah. Bukan masalah keuangan, bukan masalah apa-apa. Lah kan bis baru jalan sebulan Mas. Gimana masalah keuangan? Kan bis baru jalan sebulan. Masalah keuangan tuh kalau udah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kusut lah, itu baru masalah keuangan. Kan baru jalan sebulan. Makanya kalau ada yang bilang sewa menyewa atau KSO, ya, orang bego kan bebas ngomong. Tapi karena gue orangnya sabar gitu, makanya orang mau bikin narasi kayak gimana, biarin aja. Biarin aja. Orang-orang kayak gitu nggak ada pengaruhnya, nggak ada penting-pentingnya sama hidup kita. Ngapain? Udah jangan bahas-bahas ke sono terus. Udahlah. Biar bagaimanapun juga, gue demi Allah Mas, berterima kasih banyak banget sama pihak sana tuh. Karena kalau nggak dibantu dari awal juga, kita nggak bisa lahir secepat itu. Itu aja. Soal masalah ketidaksanggupan satu sama lain dalam memenuhi hak dan kewajiban, gua anggap itu hal biasa di dalam bisnis, itu hal biasa. Tinggal kan pilihannya diteruskan atau tidak, itu aja kan. Nggak mutus hal apa-apa.
Tapi kan kalian lihat sendiri MTI baik-baik aja. Hikmahnya banyak ya kan. Buat gua hikmahnya kita jadi bisa lahir lebih cepat. Yang harusnya lahirnya mungkin baru bulan-bulan sekarang, kalian udah bisa ngelihat MTI lahir dari bulan-bulan kemarin. Terus buat mereka juga hikmahnya, mereka jadi dikenal orang ya kan. Sebenarnya nggak ada masalah loh. Yang bikin masalah itu ya kalian itu bolak-balik dari dulu sampai sekarang. Zaman gue sama bapak juga begitu. Orang tua lagi marahin anak, lu ikut campur, akhirnya jadi masalah, jadi urunya sampai kemana-mana ya kan. Sekarang juga begitu. Benernya nggak ada masalah, tapi gara-gara kalian ikut campur, jadi akhirnya masalahnya lebar kemana-mana. Lu sama Pak Haji juga begitu. Padahal gue udah diem ya, lu pada ngoceh ke sono ke sini bikin narasi ini itu. Akhirnya Pak Haji baca marah, gue dimarahin lagi. Nah, bolak-balik tuh kalian yang gerok aslinya. Iya, apalagi media tuh berita. Wah, udah gue bilangin, Mas, udahlah bahas yang lain aja. Bahas ke MTI bannya berapa? 6. Kagak, masih juga dibikin berita. Katanya Mas Rian mau nyalon. Kira-kira itu untuk wilayah mana? Dapil 2, Mas. Jepara, Kudus, Demak. Dapil 2, Jepara, Demak, Kudus. Nomor urutnya 1. Gua tuh gak ada modal, Mas, gak ada dana. Cuman buat penggembira aja. Penggembira. Yang penting tuh gue dimodalin tuh gitu aja. Ya kan? Gak ada kontrak politiknya, gak ada apa-apa, bantu cari, tapi gue dimodalin kan lumayan, Mas, bisa buat bantu-bantu operasional MTI juga. Gitu. Makanya gue sampai sekarang gak kampanye, Mas. Emang lu lihat gue ada kampanye? Nggak ada. Karena buat gue nggak penting banget. Kalau emang jadi, alhamdulillah, Mas, kita bisa berjuang buat dunia transportasi ya kan. Kalau misalnya jadi, kalau nggak jadi gue nggak rugi apa-apa. Simpel lah. Gue juga nggak minta support kalian sih. Cuma kalau mau support ya alhamdulillah. Tapi yang jelas tenang aja, insya Allah gue amanah. Tapi karena ini iseng-iseng berhadiah, makanya gue nggak ngeluarin spesial, malah gue dimodalin, Mas. Kalian doain aja yang terbaik. Pokoknya yang jelas, sebaik-baiknya manusia itu mereka yang bermanfaat buat orang banyak. Dan satu hal lagi yang harus kalian yakini, nggak akan ada hal apapun itu yang bisa misahin gue sama MTI, sama misahin gue sama kalian. Gitu aja. Bukan karena MTI-nya, tapi karena orang-orang yang hidup di dalamnya, Mas. Gue pengen berjuang buat mereka. Itu aja. Berjuang buat mereka, rekan-rekan gue yang udah dampingin gue di masa-masa terpuruk gue, sampai masa-masa bangkit gue, kalian juga yang udah nemenin gue di masa-masa terpuruk gue sampai akhirnya bangkitnya gue pengen bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi salah satu janji gue sama Allah dulu tuh, kalau Allah ngasih gue jalan buat gue keluar dari lubang yang segelap ini dan sedalam ini, gue bakal ngabdiin hidup gue buat orang banyak tuh.